Forkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Sekarang berada di rumah dinas Wakil Bupati Sumedang, Bapak Haji Erwan Setiawan SE. Kita akan berbincang seputar kepemimpinan beliau sudah masuk ke tahun keempat dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Kang Erwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap sehat kan ya? Alhamdulillah. Masih suasana lebaran dari awalnya. Sami-sami minal aidin wal faizin buat semua pendengar dan masyarakat Kabupaten Sumedang, terutama untuk Forkoas ke kawasan Citengah nih kan ya. Betul. Yang masih hangat. Ini tentunya menjadi sorotan masyarakat baik di Sumedang, kemudian kabupaten yang lainnya juga, terutama Provinsi Jawa Barat. Mengamati kejadian kemarin di Citengah bagaimana? Ya, saya sampaikan pada rapat Forkopimda Plus kemarin juga hadir dari BMKG, dari Badan Pertanahan, dari Walhi, dan juga dari BKPSDA yang hadir semua di Gedung Negara. Saya sampaikan betul bencana kemarin itu adalah curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi kan ini juga ada campur tangan manusia. Nah, itu kan siap. Ya, kalau alam kita jaga dengan baik, kita rawat, insya Allah bencana itu bisa kita hindari. Kalaupun ada, tidak terlalu sedahsyat kemarin. Ya, saya soroti adalah masalah hulu. Hulunya di sini yaitu di Margawindu, di perkebunan Cisoka sana. Seperti kita lihat bersama bagaimana di sana tumbuh berkembang villa-villa yang tidak berizin. Nah, padahal itu adalah tanah negara. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang bahwa status lahan Margawindu yang 511 hektar ini belum jelas. Pada tahun 97 memang PT BJA Bukit Jonggol Asri ini mengajukan sebagai kawasan hutan pengganti dari daerah Jonggol sana. Karena rencananya kan dulu itu IKN itu adanya di Jonggol. Itu untuk pengganti lahannya itu mereka membeli di daerah Cianjur, Sukabumi, dan salah satu di Sumedang yang seluas 511 hektar ini. Tetapi juga pernah ada penolakan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di situ bahwa itu adalah milik kehutanan. Jadi sekarang masih debatable. Jadi siapa yang sebenarnya berhak mengelola ini? Makanya walaupun Kabupaten Sumedang sudah mengajukan untuk HPL 3 tahun yang lalu kita sudah mengajukan, ini tidak bisa diproses oleh Kementerian ATR BPN karena status lahannya tersebut. Nah, kita saja pemerintah Kabupaten Sumedang ini untuk mengelola HPL lahan tersebut saja masih terkendala masalah itu. Karena itu status apakah tanah negara atau punya Bukit Jonggol asli. Ini di sana sudah tumbuh pembangunan liar yang sudah jelas-jelas sangat melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960. Barang siapa saja yang membangun tanpa izin di tanah negara itu akan dipidanakan. Ya, itu sudah jelas lah ya, saya melihat di sana itu mereka liar. Oleh karena itu pada tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu saya keluarkan surat edaran untuk pembongkaran kawasan atau bangunan-bangunan liar di kawasan perkebunan teh Cisoka tersebut. Tapi entah kenapa ada suatu hal tidak dilaksanakan oleh Kasatpol PP. Dan saya sangat menyayangkan sekali karena itu adalah di hulu. Ya, terlepas dari kemarin ada beberapa orang yang berbicara bahwa katanya banjir bandang kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembangunan liar. Tetapi saya dari kacamata saya melihat ada sedikitnya ada pengaruh dari bangunan liar tersebut karena itu adalah di hulu. Mata air sekarang yang seharusnya mengalir langsung ke sungai-sungai dengan lancar dibelokkan ke danau buatan oleh salah satu oknum di sana. Saya katakan ini oknum. Dan kemarin saya mendapatkan kabar katanya yang bersangkutan dapat izin dari mana? Itu kepemilikan lahan saja sudah belum jelas kok. BPN sudah menyatakan itu belum nggak jelas. Apakah itu punya Kementerian Kehutanan atau Bukit Jonggol Asri?
Nah, tiba-tiba mereka membangun. Hmm. Dan kalaupun ada yang memberikan izin kepada yang bersangkutan, saya akan kejar siapa yang memberikan izin tersebut. Berarti kan mereka sama-sama melanggar. Ini Yang kan bangun di tanah Batur tanpa izin. siap. Oke kan menarik kan? Karena itu merupakan tanah alih fungsi Iya, awalnya kan ya. betul. Nah ini yang menarik, kenapa pengawasan dari Pemkab Kabupaten Sumedang sini tidak secepat mungkin setelah Kang Erwan memberikan himbauan segala macam. Jadi banyak sekali langsung, saya sempat kemarin juga ke lokasi, ada 30 hampir lebih bangunan kan saya lihat. Betul. Pada saat tahun 2019 yang lalu, 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu, itu baru sekitar 8 bangunan di sana. Datang tokoh-tokoh dari Citengah tersebut didampingi oleh kepala desa, Pak Camat dan kepala Satpol PP datang ke ruangan saya, kita bahas semua di situ, kita sepakati dibongkar karena tidak ada izin dan itu tanah negara dan daerah konservasi ya. Dari zaman Belanda juga itu adalah perkebunan teh dan ada sedikit hutan lindung di sana. Ya. Sekarang ketika saya sudah keluarkan surat tersebut dan tidak diindahkan, sekarang malah bertambah, ada 30 bangunan lebih. Bahkan sekarang ada danau buatan yang membelokkan air yang tadinya air Lurus gitu. ya, mata air tersebut ya harusnya ke sungai langsung, sekarang ditampung di danau tersebut. Dan yang saya khawatirkan suatu saat ini jebol akan membuat bencana lebih besar dari kemarin. Ini di hilir ini terkena imbasnya. Oke Kang, dari antisipasi kemarin dari kejadian banjir bandang di Citengah kan ini sudah hampir ketiga kali Kang ya banjir itu kan. Nah dari pihak Pemkab sendiri itu Akang yang turut menggelorakan ini, Akang senangkan hiking ke hutan ya kan? Betul. Prihatin sekali Kang lihat Citengah gimana nih Kang? Ya, saya sangat prihatin sekali dan saat ini saya di sana sudah sangat rusak ya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Sumedang yang begitu cepat tanggap dalam menanggapi masalah ini. Dan sekarang sudah tahap penyelidikan dan tadi Pak Kapolres juga sampaikan mungkin bisa ke tahap penyidikan kali ini. Saya support, dukung sepenuhnya apa yang nanti akan menjadi keputusan dari kepolisian. Sementara karena untuk dari Polres sendiri saat ini sudah menggandeng ahli tentang itu ya. Ya. Oke kan, sementara dengan kejadian ini antisipasi untuk jangka pendek sekarang bagaimana dengan keberadaan bangunan-bangunan yang setelah ada di situ Kang? Ya, untuk jangka pendek ini kita semua segel, tidak boleh ada kegiatan apapun, dan sambil menunggu dari hasil penyelidikan kepolisian tersebut. Dan saya berharap ini betul-betul fair. Dan kemarin saya sampaikan, saya secara pribadi sebagai wakil bupati dan juga sebagai pencinta alam, saya katakan harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Walaupun Pak Bupati sudah mengeluarkan SK bahwa di kawasan tersebut akan dibangun rencana induk, sudah disusun rencana induk pariwisata di kawasan pegunungan tersebut, tapi saya sampaikan saya sangat mendukung untuk pariwisata di Sumedang, tetapi jangan sampai merusak alam. Harus betul-betul yang ramah lingkungan. Kalau ada satu pohon yang ditebang, tanam 10 pohon di sekitarnya. Kalau ada pembangunan di sana, harus betul-betul yang tidak merusak lingkungan. Harus betul-betul berwawasan alam, betul-betul murni. Kita dulu kan sangat melihat di sana itu sangat indah. Bersuah foto di atas pegunungan dengan latar belakang kebun teh dan hutan, sangat indah. Sekarang apa indahnya kalau sudah ada bangunan-bangunan villa-villa yang liar tersebut. Dan yang menarik kan ini sebagai percontohan yang ngebangun tuh sebenarnya orang-orang ngerti ya kan di sana. Ya. Tapi anak yang memberikan contoh ke masyarakat justru salah. Mereka menempati tempat yang tidak diperbolehkan. Ya, saya sangat sayangkan mereka itu bukan orang-orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang ngerti. Justru itu yang saya sangat sayangkan. Mereka tuh ngerti. Tapi kok mereka
lebih mementingkan kepentingan pribadi dan bisnisnya dibandingkan kepentingan masyarakat. Mereka, saya katakan, mereka sudah tidak sayang lagi kepada masyarakat, tetapi mereka lebih mementingkan bisnis dan uang. Siap, siap, siap. Dan ini pelajaran Kang ya, akan support terus Ya. untuk Citengah akan mungkin Betul. tutup dulu Kang ya. Betul. Oke, terlepas dari bencana kemarin kan, mudah-mudahan dalam proses ini secepatnya masyarakat bisa tahu siapa yang bermain di situ Kang ya. Betul. Ya, siap. Ya, kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa ini perkataan saya ini politisir apa? Saya dari jauh-jauh hari sudah sampaikan, saya sudah peringatkan Ya, siap. bahwa ini melanggar. Siap, siap. Kita kan bukan masalah politik dipolitisir atau Siap. tidak. Saya terus demi Allah Rasulullah, saya tidak ada mempolitisir untuk masalah itu. Ini semata-mata demi masyarakat di sana. Betul. Dan Dan alam harus kita jaga demi anak cucu kita ke depan. betul. Kang Aaron juga sudah warning bahwa kejadian itu takut terulang kembali. Betul. Ternyata di tempat yang sama terulang kembali Kang ya. Itulah. Betul. Oke, di akhir obrolan ini ada yang mau sampaikan buat khususnya masyarakat Sumedang yang kemarin kena bencana dan sekitarnya, dan apapun yang akan sampaikan mana Kang? Ya. Saya mengucapkan ya bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ananda Dwi Aira. Walaupun beliau adalah warga Kabupaten Indramayu, tapi beliau wafat di Sumedang ini. Saya yakin yang bersangkutan atau beliau ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan ini juga sebagai bekal penjemput orang tuanya di surga nanti. Saya berharap ya keluarga yang ditinggalkan ini mendapatkan ketabahan dan keridhaan, mengikhlaskan apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kemarin dari pernyataan orang tuanya, Bapak juga beliau sudah sangat mengikhlaskan. Ya, sekali lagi kepada yang lain pun yang terkena bencana di sekitar wilayah tersebut, saya turut prihatin dan mohon kita selalu waspada karena cuaca saat ini yang tidak menentu ya. Panas, hujan. Kadang siang ini panas, dari pagi sampai siang ini panas sekali. Tiba-tiba dalam hitungan menit hujan besar. Ini sekarang sedang pancaroba juga ya, sedang peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, tapi kita nggak tahu juga. Kemarin BMKG sampaikan bahwa musim hujan ekstrim ini akan selesai di bulan April, tapi kenyataannya sekarang sudah bulan Mei pun masih ada hujan yang cukup ekstrim. Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Sumedang untuk tetap berhati-hati, karena seperti kita ketahui bersama, Sumedang ini rawan akan bencana, baik itu bencana banjir maupun bencana longsor. Nah, ke desa siaga pun harus betul-betul ditingkatkan, betul-betul disiagakan. Jangan sampai tingkat desa saja, tapi bahkan sampai tingkat dusun, tingkat RW dan tingkat RT.